Hai Army of God, gimana kabarnya? Selamat datang di ibadah AOG Online Gereja Mawar Syaron Semarang. Wow, kalian pasti excited buat ibadah hari ini ya. Nah, saya mau welcome teman-teman yang baru pertama kali join hari ini. Welcome home buat kalian semuanya. Dan saya pengen kalian tergabung dengan kelompok kecil yang kami miliki, namanya adalah CG atau Connect Group. Silakan langsung aja hubungi hotline kami untuk informasi lebih lanjut di 08 222 3390. Jangan lupa kalian juga bisa update informasi seputar Gereja Mawar Syaron di IG kami yaitu @GMS Semarang. Teman-teman juga bisa subscribe channel YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Nah, untuk informasi yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah mengenai persembahan. Teman-teman bisa melakukannya dengan cara transfer atau scan QR code dengan nomor rekening dan barcode sebagai berikut. Selain itu, saya juga mau menginformasikan buat teman-teman yang pengen terlibat di dalam penaburan gereja. Teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Jangan lupa beri keterangan penaburan gereja GMS Semarang dan tambahkan Rp1 di setiap nominal yang akan teman-teman transfer. Hari ini adalah minggu kedua, siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Dan gak sabar untuk ibadah, mari kita sama-sama satukan hati kita dalam doa. Bapak, terima kasih, hari ini hari Minggu lagi, kami excited banget untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati setiap kami ya Tuhan, penuhi setiap kami dengan hati yang haus dan lapar. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah kalian semua. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God. Mari bersama-sama kita hari mengapi-apikan diri di dalam hadirat Tuhan. Amin. Come on. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorak. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa, yang merintangi. Angkat tanganmu, mengapi-apikan diri seperti tak menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
katakan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan, mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Kami mau mengapi-apikan diri, mengapi-apikan diri seperti dan menari. Bangkitlah menjadi laskar pujian, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Katakan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Amin. Mari bersama-sama kita melompat. Satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia. bersuka cita, bertepuk tangan. Mari bersama, kita melompat. Satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan. Mari bersama, kita melompat. Jump, 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 jump. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerakkan kakimu dengan riang gembira. Sama-sama katakan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya. Biar segala yang bernafas, biar segala yang sekali lagi, biar segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Sama-sama sorakan Jesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini. Saat kami menyembah-Mu, di situ ada hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sambil angkat kedua tangan kita katakan,
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan ada kemenangan terjadi hari ini. Di dalam nama-Mu ada kemenangan Tuhan. Sama-sama katakan lagi dari awal. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tata suci-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan itu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Katakan lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini saat kami menyembah-Mu. Di situ ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini. Nyanyikan dengan iman dimanapun kita berada. Ada kuasa Tuhan yang tak terbatas saat ini memenuhi tempat di mana kita memuji Dia. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan hati lebih tinggi lagi, mari sama-sama kita katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di kemenangan, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Wow.
Shalom Army of God, apa kabar hari ini? David berharap kita semua baik-baik dan sehat ya. Senantiasa dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, Dia setia, Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Menyertai seumur hidup kita. Sebab itu hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan, kita bersyukur dan kita akan diperlengkapi. Kita akan belajar di dalam hikmat Tuhan untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi alat kasih-Nya yang menyatakan kemuliaan-Nya. Ya, siap? Mari kita satu di dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Semua dalam anugerah Tuhan. Engkau yang terus bekerja, berkarya dalam kehidupan kami. Jadikan kami ini mahakarya-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berikan tempat yang terbaik ya Tuhan di dalam hati kami untuk firman-Mu. Ya Tuhan, untuk menyatakan rencana-Mu yang indah dan mulia. Engkau memakai kehidupan kami. Engkau mengasihi setiap kami. Kami siap. Kami sambut firman-Mu. Berkati setiap kami mendengar. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman Army of God, ketahuilah bahwa setiap kita itu berpengaruh. Ya. Menurut panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita masing-masing. Sayang, kita harus menyatakan kasih sayang daripada Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena kita sudah diterima, kita sudah dikasihi. Sayangi orang-orang, kasihi orang-orang yang ada di dekat kita itu. Bukan karena apa yang ada pada mereka, tetapi karena Tuhan juga mengasihi mereka. Seperti Dia juga mengasihi setiap kita. Amin. Dan kita percaya semua bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu jiwa-jiwa, yaitu orang-orang, teman-teman kita yang ada di dekat kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, siapapun mereka yang ada Tuhan tempatkan. Tuhan punya rencana indah, Dia mau memakai hidup kita menjadi membawa damai, menjadi alat kasih Tuhan supaya mereka juga beroleh kasih karunia melalui hidup kita, engkau dan aku. Ya, amin. Oke, sebagian kita tidak otomatis memang dilahirkan langsung sebagai pemimpin. Ada dari lahir itu memiliki karakter yang kuat ya, kolerik contohnya, kepribadiannya. Dia dari sononya, tetapi sebagian juga tidak otomatis memiliki jiwa kepemimpinan, leadership seperti itu. Ada yang katrolan bahkan, contohnya misalnya Daud, ya dia harus menunggu sekian waktu sekalipun dia sudah diurapi, dia harus menunggu bertahun-tahun kemudian pada akhirnya dia diangkat menjadi raja. Demikian dengan hidup Yusuf, ya nggak serta-merta ketika Yusuf mendapatkan mimpi itu, saudara-saudaranya berkas-berkasnya itu tunduk pada berkas. Dia juga matahari, bulan ya, itu juga menyembah semua. Tidak serta-merta ketika dia beroleh mimpi itu, akhirnya dia dibawa tinggi, diangkat Tuhan. Dia harus nunggu bertahun-tahun juga. Nah, ada juga beberapa orang yang memang sudah ada di dalam posisi kepemimpinan, tapi sayang mereka tidak memiliki kapasitas untuk itu. Nah, sebab itu kita mau belajar tentang bagaimana ada kualitas apa, qualified apa gitu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang tidak unqualified menjadi qualified. Ya, banyak di antara kisah-kisah hidup di firman Tuhan di kitab, di Alkitab, tokoh-tokoh hebat yang dicatat namanya di sana. Sebenarnya mereka juga tidak terhitung, tidak layak gitu menurut ukuran manusia. Nah, salah satunya kita bisa belajar hal ini namanya Petrus ya. Namanya Petrus, seorang nelayan sederhana, kurang terpelajar atau kurang pendidikan katakanlah seperti itu. Bahkan omongannya juga bisa kita ketahui, ceplas-ceplos sekali. Dia tidak berpikir dulu, langsung spontan seperti itu orangnya. Ya, tapi indahnya adalah dalam hal demikian pun Petrus dipilih Tuhan. Ya, Tuhan melayakkan Petrus dari pribadi yang unqualified menjadi pribadi yang qualified di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan bisa melakukannya, memilih dan melayakkan Petrus, Tuhan pun memilih kita dan melayakkan kita untuk dipakainya untuk pekerjaan yang mulia bagi Dia. Yang mau katakan amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita belajar dari Petrus yang pernah gagal. Ya, orang yang unqualified itu banyak juga melakukan kesalahan, kegagalan demi kegagalan. Contohnya, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus gurunya, Tuhannya. Ya, berkali-kali. Dia juga pernah melakukan kesalahan memotong telinga dari hamba imam besar karena emosi. Dia tidak cukup baik dalam penguasaan dirinya. Orang seperti itu pun akhirnya juga qualified di hadapan Tuhan. Ada lagi, Petrus juga berdebat dengan sesama hamba Tuhan, rasul-rasul. 12 orang murid itu yang dimuridkan langsung oleh Tuhan Yesus. Petrus berdebat, mempertanyakan tentang siapa yang terbesar. Masakan seperti itu, padahal Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sebab itu Tuhan mengajarkan pada murid-murid, barang siapa mau terbesar, dia harus belajar untuk melayani, jadi hamba. Mari kita belajar lagi. Orang yang seperti itu Petrus yang harusnya unqualified disebutnya, tetapi akhirnya jadi qualified. Ya, bukti-buktinya seperti ini. Petrus ya dalam perjumpaan Tuhan, di perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa bertumbuh akhirnya dalam pengenalan akan Tuhan, imannya juga di dalam Tuhan. Hadirkan Pentakosta, 3.000 orang bertobat di dalam sekali khotbahnya. Hebat orangnya, diurapi sekali. Ya, bayangannya pun menyembuhkan. Lihat, kuat kuasa Allah juga menyertai dia. Tanda-tanda mujizat ada menyertai orang ini. Lanjutkan, Petrus juga ditulis ya berjalan di atas air di tengah-tengah murid-muridnya yang tidak pernah punya pengalaman itu, tapi Petrus mengalami ya perkenanan Tuhan. Dia bisa berjalan di atas air seperti gurunya Tuhan Yesus, seperti Tuhannya. Seperti itu. Lagi, Petrus bahkan dikatakan menjadi sokok guru gereja. Ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tuhan Yesus berkata demikian atas hidup Petrus. Lihat, orang yang unqualified menjadi qualified di hadapan Tuhan. Pasti ada sesuatu dalam prosesnya. Dan kita akan belajar bersama-sama hari ini. Ya, biar kita juga mengalami kasih karunia Tuhan tersebut. Hidupnya finishing strong, teman-teman. Finishing strong. Lihat, diceritakan di Alkitab, bukan? Petrus yang waktu Yesus mati, dia sedih, dia juga menyangkal waktu itu. Dia kembali loh. Dia kembali menjadi penjala ikan, padahal Tuhan Yesus sudah panggil untuk menjadi penjala manusia. Tapi dalam hal itu Tuhan menghampiri dia menampakkan diri kepada dia, bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Agape, dia jawab filia. Agape, filia. Jujur apa adanya orang ini, baik. Hal itu menolong dia untuk selalu ada di dalam kehendak dan jalan rencana Tuhan. Nah, tapi pada akhirnya dia finishing strong. Dia bisa menyelesaikan hidupnya tanpa penyesalan. Karena dia mati sebagai martir. Ya, dia disalib seperti gurunya, seperti Tuhannya. Yesus Kristus disalib, tapi dia hanya terbalik saja karena merasa enggak layak. Lihat, dia akhirnya juga dapat mengasihi Tuhannya dengan kasih yang agape. So beautiful, inilah keindahannya hidup di dalam Tuhan. Ya, seperti itu. So ini pertanyaan besarnya adalah, apakah yang harus diketahui oleh setiap kita berkenaan dengan hidup seseorang yang sebelumnya unqualified, sekarang menjadi qualified? Apa itu rahasianya? Kita temukan di dalam firman Tuhan. Di 1 Petrus pasal 5, karena kita akan belajar dari kehidupan Petrus, maka ini tulisannya. Ya, ini rasul besar. 1 Petrus, 2 Petrus ini surat penggembalaan ketika dia sudah tua. Jadi kita harus belajar daripada orang yang luar biasa ini. 1 Petrus 5 ayat yang 1 sampai yang keempat. Sudah dapat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Judulnya, Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat pertama, saya akan bacakan bagi teman-teman ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Poin pertama yang kita bisa belajar adalah tentang seorang yang unqualified menjadi qualified. Yang pertama, Petrus hidupnya ada senantiasa dalam menjalankan mandat amanat agung, menjalankan misi Tuhan Yesus, yaitu dia melakukan pelayanan penggembalaan,
pelayanan kepenatuaan gitu ya, melayani orang, jiwa-jiwa. Ya, hidupnya itu tidak fokus pada dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita selidiki lebih lagi kata penatua, ya tadi kan dia tulis menasihatkan, menulis surat kepada para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua, dia pun ada di posisi yang sama sebagai penatua jemaat. Ya, kata penatua bahasa Yunaninya adalah presbuteros. Presbuteros artinya pengawas. Ya, penatua itu presbuteros bahasa Yunani, bahasa aslinya. Pengawas artinya, atau seorang yang memeriksa dalam tugasnya sebagai pemimpin. Teman-teman, setiap kita adalah pemimpin. Kenapa? Mungkin loh, kok bisa aku enggak ada dipercayakan. Minimal kita ini memimpin diri kita sendiri. Sebelum dalam perjalanannya kalau kita setia, kalau kita bertanggung jawab, kalau kita ini bertumbuh di dalam Tuhan, dalam iman, dalam pengenalan akan Dia, akan dipercayakan juga memimpin orang lain atau sekelompok orang kemudian. Tapi sebelum ke sana, awasilah diri kita sendiri, jadilah pemimpin atas diri sendiri dengan bertanggung jawab. Hidup kita ini berbuah, tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi inspirasi, seperti itu. Jadi awasilah dirimu sendiri, jangan menghakimi orang lain, apalagi itu pemimpinmu di atasmu. Sebuah otoritas yang Tuhan taruh atas kita, yang berjaga-jaga, yang menjaga hidup kita, senantiasa berdoa buat kita. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan buat kehidupan mereka yang berjaga-jaga. Awasi diri kita, jangan melihat orang lain menghakimi mereka. Seperti itu. Nah, apapun dalam kehidupan kita, it's all about Him, it's all about Christ. Christ is enough for me. Semua bukan tentang kita, semua adalah tentang Kristus dan berpusat kepada Dia. Jadilah orang muda yang menginspirasi, teman-teman. Jangan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan demikian. Mazmur 119 ayat 9 terkenal sekali, menjadi ayat hafalan buat kita semua. Ya, Army of God. Perhatikan, dengar baik-baik. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, dengan menjaga sesuai dengan firman. Apa yang kita rasakan dalam hidup kita? Coba refleksi, coba merenung sejenak, evaluasi diri, berawas diri, ya. Pikir tentang diri, bukan pikir orang lain yang tidak baik seperti itu. Apa yang kita rasakan? Kalau kita merasakan diri sendiri dan bukan Kristus yang kita rasakan, maka sesungguhnya kita tidak terhitung bilangan orang-orang yang qualified. Saya ulangi, apa yang kita rasakan? Apakah kita merasakan diri sendiri atau Kristus? Kita tahu hati Tuhan, kita mengerti kerinduan Dia. Dia mau pakai hidup kita, Dia mau melakukan apa yang Tuhan sudah beritahukan dalam hati nurani kita. Mengasihi, melayani, mengampuni, memberi, seperti itu perintah-perintah Tuhan. Kita tahu hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Tapi kalau itu yang sebaliknya, kita hanya merasakan diri kita sendiri, maka kita tidak bisa terhitung menjadi orang-orang yang qualified di hadapan Tuhan. Renungkan baik-baik hal ini. Ya. Yang kedua, arti dari penatua, bahasa Yunaninya presbuteros tadi adalah pemelihara. Ya, pemelihara domba Allah tepatnya. Baca ayat yang kedua dari 1 Petrus 5. Berkata demikian, 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ya, pemelihara domba Allah. Ada kata gembalakanlah, kata pertama di ayat kedua. Itu menunjukkan pada kita, gembalakanlah itu artinya peliharakanlah. Ya, pelihara hubungan yang ada, yang telah kita miliki terjalin. Hubungan orang tua anak, hubungan pemimpin dengan yang dipimpin, hubungan dengan sesama, sahabat, teman. Ya, hubungan yang kita miliki yang sudah terjalin, kita harus pelihara baik-baik. Gitu. Itu aplikasinya ya. Karena dasar dari setiap hubungan adalah kepercayaan.
Setiap hubungan adalah kepercayaan, dan di dalam kepercayaan itu ada yang namanya kebenaran. Itu harus kita pelihara. Hidup dalam kebenaran, ya. Jika ya, harus katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Simple truth. Kebenaran itu sederhana itu. Jika ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Sehingga di dalam hidup kita, apa yang orang dengar, apa yang orang lihat atas hidup kita, itu sama. Itu satu adanya. Pelihara hidup yang seperti itu, teman-teman. Ya, jangan yang berbeda antara yang dilihat dan yang didengar. Seperti itu. Nah, we have to do our homework. Kita semua punya PR, ya. Kita punya PR. PR apa itu? Yaitu mengembangkan diri semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Mengembangkan diri semakin serupa, mengalami kepenuhan di dalam Kristus atas hidup kita. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, teman-teman. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia, itu bukan hasil perbuatan baik kita. Tuhan sudah berkasih karunia dalam hidupan kita. Kita harus kerjakan itu, bahkan Tuhan sudah memberi kepadamu dan kepadaku 1 talenta demi 1 talenta. Menurut kesanggupan kita, dipercayakannya itu. Ayo kita kerjakan, ayo kita kembangkan. Hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar nama yang telah disebut dalam hidupan kita, nama Yesus namanya, semakin terpuji, ternama, dan termasyur melalui kehidupan kita sehari demi sehari. Ya. Sebab jika tidak kita kerjakan, jika talenta itu tidak kita kerjakan, kembangkan, maka hidup kita juga sekali lagi tidak bisa terhitung menjadi orang yang qualified di hadapan Tuhan. Selanjutnya, dengarkan manusia yang patut untuk kita dengarkan. Ya, untuk menjaga, memelihara tadi. Karena sebagai penatua itu pelihara. Ya, itu poin yang berikutnya, penjelasan aplikasinya adalah dengarkan manusia yang patut didengarkan. Siapa mereka yang patut kita dengarkan? Atas, samping, dan bawah. Atas berbicara tentang otoritas di atas kita, orang tua, pemimpin, kalau kita digembalakan, dimuridkan, mentor kita, ya, hormati mereka, respect mereka, dengarkan apa yang mereka katakan. Kalau mereka menegur, rendahkan dirimu, jadilah rendah hati, maka engkau hidupmu akan baik-baik, terpelihara, terjamin di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Karena Tuhan bekerja melalui otoritas. Kesamping, rekan-rekan pelayanan, sahabat-sahabat yang mengasihimu, yang tidak ingin engkau jatuh, iman kita kandas, terbuang dari hadapan Tuhan. Mereka juga harus kita dengarkan. Ya, samping, rekan pelayanan, seorang bahkan rasul besar, Paulus namanya, yang sepertiga A, PB, Perjanjian Baru juga tulisan beliau, surat penggembalaannya pada jemaat-jemaat yang dirintisnya. Itu pun memberi contoh teladan. Paulus pun mendengarkan perkataan Barnabas dan Ananias. Bahkan melakukan instruksi yang diberikan kepada dia. Dia pun bisa rendah hati. Memberikan contoh bagi kita. Dengarkan mereka yang tulus. Mereka yang selalu berjaga-jaga atas hidup kita. Ya. Ke bawah, orang-orang kita pimpin pun jangan dilupakan. Ya. Kalau kepadamu sudah dipercayakan seorang demi seorang, sekelompok orang. Dengarkan mereka. Trust them as we lead them. Karena mereka juga bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Teguran, peringatan untuk menjaga kita juga. Ya, itu yang harus kita dengarkan. Maka ketika kita melakukannya, kita mendengarkan semua atas, samping, bawah, itu artinya kita cukup rendah hati. Dan jangan berubah hatimu seperti itu, teman-teman. Nah, jika demikian, kita akan layak untuk disebut sebagai qualified di hadapan Tuhan. Orang-orang yang qualified di hadapan Tuhan. Layak dipandang untuk dipakai menjadi pekerjaan yang mulia melalui hidup kita. Katakan amin. Ya. Yang ketiga, arti dari penatua, presbuteros,
Yang ketiga adalah pemberi teladan. Ayat 3. Dari 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, jadi teladan, pemberi teladan. Teladan itu artinya berjalan di muka untuk memberi contoh. Ya, jangan tunggu-tungguan, kita harus inisiatif, proaktif. Berjalan di muka untuk memberi contoh, contoh yang baik tentunya. Yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius, muridnya. Ya, Paulus menasihatkan pada Timotius supaya Timotius menjadi teladan dalam perkataan, ya, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan demikian. Ya, kita harus jadi teladan buat banyak orang. Sebab kita ini adalah suratan terbuka yang orang lihat. Biar melalui perbuatan baik kita, ketaatan kita, maka itu akan membuat mereka melihat Tuhan di dalam kita. Ya, oke, poin yang kedua, apa yang harus kita ketahui dari seorang yang unqualified menjadi qualified. Yang kedua adalah motivasinya adalah membangun kerajaan Allah, teman-teman. Motivasi itu penting dalam kehidupan setiap manusia. Nah, contoh dari Petrus ini, Petrus hidupnya memiliki motivasi yang tidak lain adalah membangun kerajaan Allah. Dia menggembalakan kawanan domba Allah. Dia menasihatkan suratnya tadi ditulis kan? Seperti itu. Demikian hidup kita akan memuliakan nama Tuhan, akan menyenangkan hati Dia yang mempunyai hidup kita ini. Untuk itulah kita hidup, teman-teman. Matius 5 ayat 16, baca dengan saya. Matius 5 ayat 16 berkata demikian firman Tuhan. Sudah dapat? Matius 5 ayat 16. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Kita ini mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita ini mau mengampuni karena segala dosa, pelanggaran, kesalahan kita juga Tuhan sudah ampuni. Kita ini belajar mengekspresikan kasih lewat perbuatan, ya. Karena Tuhan juga selalu setiap waktu telah menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita ini tidak ada yang terluput satu hal pun, satu perkara pun dari perhatian Tuhan. Ingat itu teman-teman, ya. Artinya kita membangun kerajaan Allah itu ada beberapa pertanyaan ini. Kalau kita mau membangun kerajaan Allah dengan menggembalakan kawanan domba Allah itu, orang-orang yang ada pada kita dipercayakan dalam kehidupan kita, dimulai dari diri sendiri, bagaimana kita mengembalakan? Pertanyaannya itu. Nah, saya ada beberapa aplikasi yang menolong untuk kita dapat belajar untuk menggembalakan mereka. Ya, yang pertama ditulis dengan sukarela, ya, dengan sukarela. Ayat yang kedua tadi sudah kita baca, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa dengan sukarela? Kita melakukan setiap perbuatan baik, melayani mereka, bukan karena terpaksa atau kewajiban semata, tetapi karena kerelaan. Mau melakukannya menurut kehendak Tuhan atas hidup kita dan bukan kehendak kita sendiri. Kalau kita kehendak sendiri, kecenderungan manusia itu egois sejak dari lahir, baby lahir nguek, itu semua sudah kecenderungan manusia itu egois, memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika sejak kita kenal Tuhan, kita ini beroleh kasih karunia untuk mengenal Dia, maka hidup kita tidak boleh sama lagi. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi sudah berbeda motivasinya.
Tidak fokusnya pada mi, dan mi. Doanya juga sudah berubah. Bukan Tuhan apa kehendakmu dalam hidupku. No, nanti itu kecenderungannya lebih ke aku, keinginan-keinginan. Tapi tanya kepada Tuhan, lebih tinggi daripada itu. Tuhan dalam rencanamu yang agung dan mulia yang besar itu, tunjukkan, beritahukan padaku, apa bagianku, di mana aku, apa yang harus aku lakukan. Nah, seperti itu fokusnya pada hati Tuhan. Ya, membangun kerajaan Dia. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, dari bagaimana kita mengembalakan, yang pertama dengan sukarela, yang kedua dengan pengabdian diri. Ya, dengan pengabdian diri. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, kata firman ayat 2. Ya, artinya apa pengabdian diri itu? Kita melakukan setiap perbuatan baik itu bukan karena ingin mencari keuntungan dengan tidak jujur dan serakah seperti itu. Tapi sebaliknya, kita ini dipanggil untuk melayani. Otoritas yang Tuhan taruh, yang akan Tuhan percayakan dalam hidup kita, ketika didapati hidup kita ini qualified di hadapan Tuhan dengan menunjukkan buah kebenaran kita. Otoritas itu Tuhan beri untuk melayani. Jangan salah gunakan dengan sembarangan. Ya, semakin hidup kita bahkan dibawa Tuhan tinggi, ya, semakin lebih lagi kita ini rendah hati untuk melayani mereka semua. Tidak terus semakin tinggi, semakin jauh rasanya. No, semakin dekat juga menunjukkan perbuatan kasih kepada Dia yang dipercayakan dalam hidup kita. Haleluya. Kita melayan mereka untuk mereka, bukan untuk kita. Ingat, seperti Tuhan juga melayani kita, itu untuk kebaikan kita, untuk memperlengkapi kita, untuk memberi nilai tambah hidup kita. Demikian hidup kita juga meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Petrus juga sebagai rasulnya memberi nilai tambah rekan-rekan penatua tadi, ya, untuk mereka, bukan untuk dirinya sendiri. Dan pelayanan itu bukan untuk profit, jadi jangan cari keuntungan ya. Karena kalau kita cari keuntungan diri sendiri, maka kita kehilangan upah yang ditentukan Allah bagi setiap kita. Tuhan memperhitungkan kok. Tuhan itu bukan Allah yang tidak pernah berhutang. Ya, Dia tidak pernah berhutang dalam hidupan kita. Perhatikan, dalam hidup ini ada 3 CN teman-teman. 3 CN itu apa? Yang pertama, curi nama. Ya, curi nama. Ada di antara orang-orang itu, kita perhatikan. Ada tuh yang melakukan si A tapi si B mengaku-ngaku, itu dia yang melakukannya, curi nama. Jangan yang seperti itu ya. Yang kedua, cari nama. Ya, dia orang yang cari nama itu hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka didapati sombong, tinggi hati. Dia membangun fokus kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah. Dia cari nama, pride, ketenaran, populer, gitu. No, bukan yang seperti itu yang Tuhan cari. Kalau mau hidupmu didapati Tuhan qualified, jauhkanlah hal itu dari dalam hidupan kita. Dan yang ketiga ini, CN yang ketiga ini, coret nama. Ya, coret nama. Orang yang coret nama ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia tahu dia adalah hamba Tuhan. Hamba Allah yang maha tinggi. We are servant of the most high God. Karena itu melayani. Melayani itu privilege. Ya, untuk kita menjadi qualified di hadapan Tuhan. Hati kita nggak boleh berubah. Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati, tapi membenci orang yang tinggi hati, yang sombong. Justru orang seperti itu nggak akan lepas daripada hukuman, kata firman. Ya, oke, buka dengan saya Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21, perumpamaan tentang talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang yang didapati setia dalam perkara kecil, ya, dalam perkara Tuhan, nih adalah orang
setia dalam perkara kecil, hal-hal rutin, hal-hal sederhana dalam hidupnya. 1 jammu dalam seharimu itu untuk apa? Engkau setia dan engkau bisa bertanggung jawab atasnya. Waktu yang Tuhan beri, nafas yang Tuhan beri juga, kekuatan yang Tuhan beri juga. Karena semua apa yang kita miliki sesungguhnya kita terima daripada Dia yang di atas tahta bertahta dari surga yang mengaruniakan segala-galanya dalam hidup kita. Ya. Setia dalam perkara kecil, hal-hal sederhana, hal-hal rutin, 1 jam kita untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman, ya, untuk olahraga biar sehat juga, karena kalau sakit juga nggak qualified, nggak bisa dipakai, gimana coba kalau sakit. Ya, kita juga harus setia dalam perkara kecil, termasuk hal-hal yang untuk menjaga kebugaran, makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, olahraga, perkara yang kecil, hal sederhana yang rutin. Setia dalam perkara Tuhan, dalam perintah kehendak Tuhan, untuk mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, memberi juga dalam ketaatan, mengampuni dengan kerelaan hati, ya, dan setia dalam kebenaran dan keadilan, dalam kejujuran, ketulusan hati, kemurnian hati dan keadilan dalam segala perbuatannya, tidak menjadi batu sandungan. Kemudian yang ketiga, aplikasinya di dalam poin yang mengembalakan, ya, bagaimana kita mengembalakan dengan sukarela, dengan pengabdian diri, dan dengan menjadi teladan. Ya, menjadi teladan, ayat yang ketiga dari 1 Petrus 5. Artinya apa menjadi teladan? Kita melakukan setiap perbuatan baik bukan karena mau memerintah atau menguasai mereka yang dipercayakan. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kapan hidup kita jadi teladan? Ketika kita mendengar, ketika kita dilihat, ketika kita didengar atas hidup kita, itu tidak berubah, tidak beda. Saya sudah sampaikan tadi. Dan perbuatan orang yang hidupnya disebut jadi teladan itu nyata melalui 3 hal ini, teman-teman. Perbuatan orang yang disebut jadi teladan itu perbuatannya yang pertama hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kasih, karena God is love. Tuhan itu hakikatnya kasih. Jadi kita juga menyatakan, menunjukkan, kita memilih hidup kita ini ada banyak pilihan-pilihan, dan kita memilih dengan baik, dengan benar, dengan tepat, yaitu kehendak Tuhan. Hidup dalam kasih, ya. Dan dalam kepersimpangan gitu, keputusan-keputusan kita juga gak pernah berubah. Kita akan mengambil keputusan terus untuk mengasihi. Itu adalah keputusan yang berkenan, itulah keputusan yang mengundang hidup kita ini qualified di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, perbuatan orang yang jadi teladan adalah perbuatannya akan menginspirasi orang lain. Ya, perbuatannya akan menginspirasi orang lain. Artinya apa? Punya inisiatif, bertanggung jawab hidupnya, dapat dipercaya, ya, oleh Tuhan dan oleh sesamanya. Ya, dikasihi Tuhan dan dikasihi sesamanya. Akan menginspirasi. Jadilah anak muda yang menginspirasi generasimu. Jemaat Army of God. Yang ketiga, jika perbuatan kita ini jadi teladan, maka perbuatan kita akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita sendiri, diri kita, kehidupan kita. Ya, kita ini semakin dipercaya, ditambahkan 1 talenta demi 1 talenta lagi, dipercayakan sebuah kapasitas yang semakin luas, semakin besar, karena kita qualified. Karena Tuhan itu melihat hati, sekalipun manusia melihat apa di depan mata, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Ya, perhatikan perkataan statement yang saya buat ini. Tuhan tetap memakai manusia, orang sebagai partnernya. Sebab itu, berikan ruang yang cukup untuk grace atau kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, bekerja dalam hidup kita, yang akan menjadikan hidup kita yang qualified itu, unqualified itu jadi qualified. Saya ulangi, ya, Tuhan itu tetap memakai orang atau manusia
So berikan ruang yang cukup untuk grace atau kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidupku, yang akan menjadikan hidup kita ini yang sebelumnya unqualified menjadi qualified. Jelas ya? Kalau sepakat, kalau setuju dengan pernyataan yang barusan kita dengar, yuk katakan sama-sama dengan saya. Ya, katakan, Anda mengikuti perkataan saya ya. Tuhan, pakai hidupku. Kiranya kasih karuniamu bekerja dalam hidupku. Menjadikan hidupku yang unqualified menjadi qualified di hadapanmu. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam berdoa, kita meteraikan kebenaran firman Tuhan ini, biar sungguh-sungguh hidup kita ini semakin berpadanan dengan panggilan Allah. Kita ini layak, Tuhan yang layakkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu ada satu waktu kami gak bisa lagi dengar firman. Tapi kalau pada saat ini kami dengar firman, kami bersyukur ya Tuhan, biar kembali hati dan hidupkan kami, kembali diluruskan, kembali dikalibrasi untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidupan kami. Sesungguhnya Engkau mau memakai hidupan kami, seperti Engkau memakai Petrus Tuhan, mengalami keajaiban demi keajaiban. Seperti Petrus juga ya Tuhan dipakai untuk memenangkan banyak orang. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat, dia juga menyembuhkan, bahkan bayangannya menyembuhkan orang yang sakit. Kami mau Tuhan melihat selama kami ada hidup di muka bumi ini. Jangan lewatkan hidup kami, pribadi lepas pribadi, dari pemakaian, dari penyertaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan dengan tanda-tanda ajaib dalam hidupan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, perbuatlah dalam setiap generasi anak muda ini. Mereka adalah seperti anak panah di tangan pahlawan, di tangan-Mu siap untuk dilesatkan. Datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Urapi mereka dengan urapan khusus ya Tuhan. Kami mau sepakat, kami percaya ya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup dalam hidupan kami. Bekerjalah, berkaryalah dalam hidupan kami. Sehingga hidup kami semakin indah dan berkenan. Siap dipakai Tuhan menjadi orang yang qualified. Sekalipun banyak orang menuduh atau banyak orang tidak suka pada kami, tidak disukai. Tapi kami di hadapan-Mu Kau terima kami apa adanya, dan Kau pulihkan keadaan kami, untuk kami juga akhirnya menjangkau memulihkan orang-orang yang mereka juga membutuhkan kasih Tuhan. Terima kasih, lanjutkan kasih setia-Mu, berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, saya percaya kita semua diperlengkapi dengan firman yang baru saja kita dengar. Mari kita sama-sama bertumbuh, mari kita sama-sama berbuah melalui firman yang ada. Dan hari ini mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Teman-teman bisa menyiapkan roti, bisa menyiapkan teh sebagai ganti roti dan anggur, biskuit juga boleh. Mari kita sama-sama bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat karya yang begitu luar biasa, yang ajaib, yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah Tuhan kerjakan dan selesaikan. Terima kasih ya Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Hari ini kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Sucikan dan kuduskan Tuhan setiap roti dan anggur. Sucikan dan kuduskan setiap orang-orang yang menerima, setiap Army of God dimanapun mereka berada. Sucikan hamba-Mu yang memimpin Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bertahtalah biar hari ini melalui perjamuan kudus yang ada, setiap Army of God menerima berkat yang terbaik, yang tidak terbatas, yang tidak berkesudahan. Bukan kutuk, tapi berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, meteraikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih yang terindah. Amin. Hati yang hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Kasih yang terindah. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Karya keselamatan yang begitu indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kaulah satu-satunya pribadi yang paling manis, satu-satunya pribadi yang paling mengerti kami, satu-satunya pribadi yang paling mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami, ini isi hati kami Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan pujian, sorak-sorai bagi-Mu. Haleluya. Kasih-Ku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, haleluya, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari masuk dalam hadirat-Nya. Oh, terima kasih Tuhan buat karya yang terbesar, karya yang termulia yang Kau berikan bagi kami. Pengorbananmu sungguh agung dan mulia, karya salibmu tebus dosa setiap kami. Dengan darah-Mu pulihkan dan sembuhkan setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau tidak pernah menyerah bagi kami, Engkau mengasihi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau tidak menyerah. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menanggung setiap penderitaan. Engkau menanggung setiap dosa-dosa kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang setia. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami belajar banyak dari Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Penuhi setiap jemaat-Mu Tuhan. Penuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini.
Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, persiapkan hati setiap kami, layakkan setiap kami, dan kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kinana nama syakara layara masyakara layara basyakana nama-nama-nama-namu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami. Mari angkat roti dengan tangan kananmu melebihi kepala. Syakara layara basyakara marah-marahmu. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, terima kasih. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur dan dengan penuh hormat di dalam nama Yesus. Mari angkat tinggi anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Meteraikan Tuhan perjamuan kudus hari ini. Oh, yang tak yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Meteraikan firman-Mu, meteraikan tubuh dan darah-Mu, meteraikan perjamuan kudus hari ini. Berkat mengalir dalam hidup-Mu, bukan kutuk, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu mulia, yang begitu dahsyat, hebat. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan hari ini saya akan menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir, baru pertama kali mengikuti ibadah online. Welcome home buat kalian semua. Dan saya juga rindu berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Buat teman-teman yang rindu didoakan keselamatan, mari bersama-sama taruh tangan kita di dada, ikuti doa saya. Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hidup ini. Kami tahu saya adalah orang yang dipenuhi dengan dosa. Selama ini saya hidup dengan manusia lama kami. Tapi hari ini saya mengaku bahwa saya berdosa. Hari ini saya tahu tentang kuasa-Mu, tentang karya keselamatan-Mu. Oleh karena itu saya mau mengaku dengan mulut, percaya penuh dengan hati bahwa Engkau satu-satunya Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami, yang melayakkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus.
Bertatalah ya Tuhan di dalam hidup saya dari hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Congratulations buat kalian yang baru saja didoakan. Dan kami rindu ingin mengenal kalian lebih lagi. Maka dari itu kalian juga harus kepoin kami. Mari klik link welcome home di atas. Supaya engkau bisa dapat informasi yang jauh lebih banyak lagi. Dan kami bisa meng-follow up kalian lebih lagi. Dan buat setiap Army of God dimanapun engkau berada. Mari angkat kedua tanganmu. Jadilah anak muda yang kuat di dalam firman. Jadilah anak muda yang mengapi-ngapikan diri. Engkau tidak loyo. Engkau selalu bersemangat di dalam Tuhan. Lihat kanan kirimu, selamatkan setiap mereka. Jadilah berkat buat mereka. Jadilah kepanjangan tangan Tuhan. Engkau dipilih, engkau akan dipakai Tuhan begitu luar biasa di tempat dimanapun Tuhan tempatkan. Jadilah anak muda yang kuat, jadilah anak muda yang hebat, jadilah anak muda yang luar biasa. Biar berkat perkenanan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Saya Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you, selamat hari Minggu.